Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang Software Development Lifecycle atau disingkat dengan SDLC. Tujuan utama SDLC yaitu menyediakan kerangka kerja standar untuk mendefinisikan tugas-tugas yang dilakukan di setiap langkah dalam proses pengembangan perangkat lunak. Di dalam konteks dalam CS 2013 itu pemahaman tentang model proses bukan sekadar hafalan fase, melainkan kemampuan memilih model yang tepat berdasarkan karakteristik proyek. Selanjutnya, dari hasil belajar, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan dan membandingkan berbagai model proses pengembangan. Dalam model waterfall itu ada 5. Yang pertama ada recruitment. Recruitment adalah fase terpanjang dalam siklus hidup software, melibatkan perbaikan error yang muncul setelah rilis dan peningkatan fitur. Yang kedua, sistem desain adalah menerjemahkan kebutuhan menjadi representasi teknis perangkat lunak. Yang ketiga ada implementation, yaitu menerjemahkan dokumen desain menjadi kode program yang dapat dieksekusi oleh mesin. Yang keempat ada testing, adalah memastikan sistem bebas cacat dan memenuhi kebutuhan yang didefinisikan dalam SLS sebelum diserahkan ke pengguna. Yang terakhir ada maintenance, yaitu fase terpanjang dalam siklus hidup software, melibatkan perbaikan error yang muncul setelah rilis dan peningkatan fitur. Kapan menggunakan waterfall? Yaitu ideal untuk proyek dengan kebutuhan stabil dan jelas, teknologi yang mudah dipahami dengan baik, atau proyek yang membutuhkan kepatuhan yang ketat terhadap regulasi atau dokumentasi. Kemudian ada model spiral. Di dalam model spiral itu ada 4. Yang pertama ada objective determination, yaitu dokumentasi kebutuhan awal, analisis kendala sistem, dan daftar alternatif solusi. Yang kedua ada risk analysis dan resolution, yaitu membuat model kerja awal untuk memvalidasi kebutuhan dan mengurangi ketidakpastian teknis sebuah pengembangan penuh. Yang ketiga ada development dan testing, adalah versi software yang berfungsi, documentation terupdate, dan laporan hasil pengujian. Yang terakhir ada review dan planning. Jika risiko terlalu besar atau biaya membengkak, proyek bisa dihentikan di sini. Selanjutnya ada waterfall versus spiral. Di dimensi alur proses, waterfall itu linear dan sekuensial. Kalau di spiral itu iteratif dan berulang. Di dimensi penanganan risiko, kalau waterfall itu minimal tapi risiko di akhir. Kalau di spiral itu sangat tinggi risiko di awal. Dimensi perubahan rate, kalau di waterfall itu sulit dan mahal, kalau spiral itu fleksibel dan diakomodasi. Dimensi dokumentasi, kalau waterfall itu sangat ekstensif, kalau spiral itu moderat dan risk driven. Dimensi estimasi biaya, kalau waterfall itu mudah di awal, kalau di spiral itu sulit, bisa membengkak. Dimensi kesesuaian, waterfall itu proyek kecil tapi stabil, kalau spiral itu proyek besar tapi kompleks. Yang terakhir itu kesimpulan dan keputusan. Kalau pilih waterfall, itu kebutuhan jelas dan stabil, kepatuhan regulasi ketat, waktu dan biaya efficacious, dan teknologi dikuasai tim. Kalau pilih spiral, itu risiko proyek tinggi, kebutuhan masih samar, kompleksitas tinggi, dan butuh prototyping.
Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.